Dobre Utra, selamat pagi Amta Traders. Mari kita lihat IHSG di hari terakhir minggu ini dan beberapa saham pilihan yang mungkin bisa masih kasih cuan. Untuk IHSG tidak ada konfirmasi buy and hold kembali meskipun belum ada konfirmasi jualan juga. Dan sejak support ditembus dengan tanda exit ini, kita melihat sudah hari keberapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti hari ini terakhir ya. Kalau hari ini terakhir tidak rebound menembus 6070 plus 1%, berarti kita harus siap-siap untuk jualan beberapa saham yang juga kurang menjanjikan atau berat kenaikannya ya. Dan kita tradingnya harus lebih hati-hati, lebih selektif lagi karena uptrendnya belum confirm dilanjutkan. Tapi kalau 6070 plus 1% ditembus, nah itu akan oke banget karena MMR akan naik, uptrendnya berlanjut, kita bisa trading dengan lebih leluasa. Bagaimana kalau kita konfirmasi dengan chart intraday? Kalau kita unzoom ini ada selling pressure kuat ya, semua jualan dari chart 1 jam. Ada sih, cuman demand power ini cukup besar, tetapi ada false break ya. Jadi kita khawatir ada false break juga, maka kita mungkin akan melihat di mana itu support berikutnya, yaitu di sini sama seperti kemarin ya, support yang kedua. Mudah-mudahan ini juga false break, jadi dia naik ke atas ya. Tapi ya konfirmasinya itu penembusan 6070 plus 1%. Oke, nah untuk kondisi market lagi turun, kita sulit untuk mencari saham-saham yang MMR naik ya. Berarti kita cari saham-saham yang bottom fishing. Tadi saya sudah short bottom fishing ya, kemudian sudah explore bottom fishing, kemudian saya sudah short based on yang bottom fishing hari ini ya. Ini 0 berarti yang bottom fishing terakhir, kalau 1 berarti yang sebelumnya ya, berarti hitungan hari Rabu. Ini bottom fishing hari Kamis di penutupan market. Mari kita lihat satu persatu. Untuk Adro, apakah bottom fishingnya bagus? Biasanya kita akan cek selalu ke intraday ya. Ini memang masih ada di area demand, tapi area demand itu cocok untuk beli kalau MMR naik kan. Kalau bottom fishing takutnya seperti ini, dia masih bottom fishing terus. Kita harus cek lagi di intraday. Nah, coba kita cek di intraday apakah Adro bottom fishing cukup bagus, dan kita lihat selling pressure gede, ada nggak demand power yang mendukung agar bisa dia rebound di bottom fishing. Ternyata nggak ada ya. Kalau gitu Adro jangan dulu, karena bisa terjadi bottom fishing berulang. BABP ini bottom fishing tepat ada di dekat demand, area demand ya. Coba kita lihat intraday-nya apakah mendukung. Coba kita zoom, ada ini area demand power ya, dengan demand cukup besar. Coba kita lihat lebih kecil lagi, 15 menit. Nah, mundur lagi. Oh, ini kalau 15 menit udah terlalu luas area demandnya, agak sulit untuk kita pegang. Berarti yang bagus tadi di intraday 60 menit ini cukup kuat ya supportnya. Jadi kalau tadi turun dikit lagi, area demand ini akan menghasilkan rebound yang cukup bagus. Jadi bottom fishing ini mungkin kita harus tunggu sampai dia turun ke area demand dulu ya. Mesti ada bottom fishing satu lagi. Oke, berikutnya BMRI. Nah, BMRI ada bottom fishing ada di area demand, dan kita lihat bagus ya bottom fishing di area demand ini. Dengan demand sebesar ini, maka BMRI harusnya dia rebound. Berikutnya BRMS. Nah ini hati-hati ya, jebakan Batman nih bisa-bisa, karena MMR tidak naik. Ini berarti one day trading big playernya nih. Waktu hari Kamis setelah tembus 90, entah siang atau sorenya, ini MMR tadinya naik flat lagi, berarti one day trading. Dan ternyata benar besoknya dia nggak bergerak lagi. Tapi ada bottom fishing. Nah, kita mau lihat nih di intraday apakah bagus. Ya, ternyata demand-nya kalah gede dengan selling pressure-nya ya. Ya betul, kalah gede. Jadi jangan, karena bisa terjadi bottom fishing berulang. Care. Nah, ini Care juga konsisten nih big playernya, beli terus. Setiap ada bottom fishing ada reboundnya. Berarti ini cukup bagus nih untuk kita manfaatkan. Coba cek ya, betul ya, ada demand yang cukup besar, harga akan rebound di situ ya. Kemudian DSNG ini hot bandar ya, karena 44-nya naik. Kita mau cek, ini karena area demandnya terlalu luas, kita mau cek apakah memang saatnya rebound atau berulang bottom fishingnya. Kita lihat 60 hari, ternyata benar selling pressure gede ya, kemungkinan besar akan berulang bottom fishingnya. Jadi jangan dulu. ITMG. Nah, ITMG demand power gede dan bottom fishingnya kelihatannya pada waktu masuk ke area demand ini bekerja baik, maka ini cocok ya untuk kita ikutin. Tapi kita mau konfirmasi lagi di intraday.
Ya betul, ada demand power gede ya, berarti ini cocok untuk bottom fishing. Silahkan. ISAT ini sebetulnya demand powernya besar ya, dia kelihatan sudah memulai uptrend, lalu ada bottom fishing dikasih murah di area demand juga. Nah kita mau cek di intraday apakah mendukung juga, walaupun daily sudah cukup mendukung ya. Ya betul, di area demand nih, jadi kelihatannya akan bekerja bottom fishingnya. Berikutnya MDKA, ada bottom fishing tapi belum kelihatan ada demand power ya yang mendukung. Kita lihat di intraday. Oh ya, ternyata pas di bottom nih, tapi ada false breakout ya. Kita mau cek lagi di yang lebih kecil apakah ada demand. Ya kecil ya, demand powernya kecil banget tuh, jadi kelihatannya kita harus hati-hati. MDK jangan dulu nih, takutnya berulang bottom fishingnya. Medco ada bottom fishing dengan demand power cukup besar, tapi kita lihat bottom fishing di area demand ini sering nggak bekerja ya, hanya sebelumnya aja, belakangan udah nggak bekerja. Kita mau cross check ke intraday apakah ada demand di dekat sekarang, dan ternyata tidak ada ya, jadi jangan dulu. Berikutnya Medco jangan dulu. Sekarang MTDL ini ada bottom fishing waktu big plan sudah one day trading sebelumnya. Harusnya ini kita nggak punya posisi nih kalau udah ikutan, kecuali kalau di terakhirnya bottom fishing ya. Kita mau cek ya ada, tapi ini ada yang gede nih, kita nggak tahu nih selling pressure atau bukan. Kita cek lagi ke yang lebih kecil ininya. Oh, selling pressure gede ya, berarti takutnya bisa berulang nanti bottom fishingnya. Jangan dulu. Mika ada bottom fishing, kita cari demand power yang cukup signifikan ya di intraday. Ini sepadan ya, tapi selling pressure kelihatannya lebih gede ini, takutnya dia turun lagi. Coba lebih kecil lagi. Nah baru kelihatan nih ada demand power yang cukup signifikan. Selling pressure di atas kelihatannya nggak terlalu besar, jadi ini bagus nih, bottom fishingnya bisa bekerja dengan baik. Oke, berikutnya MLIA ini demand power cukup besar dan ada harga tertahan di area demand power ini. Coba kita mau cek di intraday juga bagus ya, demand powernya berarti oke nih, bisa kita gunakan bottom fishingnya. MLPL sekarang, nah MLPL coba kita zoom apakah ada demand. Ternyata belum ketemu. Coba kita cek di ada nih, gede ya demand powernya, selling pressure-nya juga kurang gede, berarti kita bisa gunakan nih bottom fishingnya. SCNP ada bottom fishing, coba kita cek di intraday apakah didukung ya. Demand powernya udah bagus sih ya, betul ya, bagus nih, cakep, silahkan diikutin juga SCNP. SRTG, nah ini coba kita lihat demand powernya itu masih agak jauh di bawah, apakah ada yang terdekat. Cek di intraday ada, tapi cukup terlalu luas ya, kita nggak tahu persisnya di mana. Support kuatnya kita kecilin lagi. Oh ini juga luas ya, kita kecilin lagi 5 menit. Nah di 5 menit baru ketahuan nih, oh sama luas juga ya. Jadi kelihatannya kita harus tunggu dulu aja nih supaya persis kita dapatkan area demand yang tidak terlalu luas, sehingga lebih fokus untuk cari tahu akan reboundnya di mana ya. Kalau 1 menit dapat nggak nih? Oh nggak dapat nih, kayaknya udah habis. Jadi lebih baik SRTG jangan dulu yang nggak ketangkap area demand yang lebih spesifiknya. Terakhir TSPC. Oh ini coba kita cek nih, ada area demand, ada selling pressure yang ketemu walaupun kecil ya. Yang gede ini kita pengen tahu tuh demand atau belum ketangkep. Coba 5 menit. Oh ternyata yang gede itu adalah selling pressure, berarti nggak cocok ya, nggak cocok untuk TSPC. Ini kita takutnya berulang juga. Oke, jadi itu ya untuk bottom fishing, beberapa tadi ada yang bagus, ada enggak, yang bisa diikutin atau tidak. Silahkan trading dengan hati-hati dulu karena market belum confirm lanjut uptrend. Semoga bisa CHC di hari terakhir minggu ini. Sampai ketemu pada morning forecast berikutnya. Semoga sehat selalu ya, jaga protokol kesehatan.